Listeners, fakta Alkitab kali ini akan membahas tentang sosok Daniel. Sejak sekolah minggu, kisah Daniel di Goa Singa sering diceritakan, menggambarkan bagaimana imannya tidak tergoyahkan walau nyawanya terancam. Fakta apa aja sih yang menarik dari sosok Daniel ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Daniel dan teman-temannya adalah keturunan bangsawan. Pada saat Yerusalem jatuh ke tangan Babel, Raja Yoyakin yang adalah Raja Yehuda saat itu dan anak-anak para bangsawan juga para pejabat penting kerajaan Yehuda ditawan dan dibawa ke Babel. Ini adalah gelombang pertama tawanan, sedangkan Yehezkiel dan banyak tawanan lainnya dibawa ke Babel beberapa tahun setelah itu. Daniel dan teman-temannya yaitu Hananya, Misael, dan Azaria adalah bagian dari anak-anak bangsawan tersebut. Bahkan dipercaya bahwa Daniel adalah seorang pangeran atau salah satu anak dari garis keturunan Raja Daud. Hal itu mengacu pada penggenapan nubuatan Yesaya untuk Raja Hizkia seperti ditulis dalam Yesaya 39 ayat 5-7, di mana keturunannya akan menjadi sida-sida di Babel. Ditawan saat usia masih belasan tahun. Saat Daniel dan kawan-kawannya ditawan, diperkirakan ia masih sangat muda. Diperkirakan baru menginjak remaja. Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk memilih orang-orang untuk bekerja di istana dari kalangan keturunan raja dan bangsawan. Mereka harus tidak bercela dalam hal ini secara penampilan, memiliki perawakan baik, berhikmat, dan berpengetahuan. Daniel 1 ayat 1-4. Mereka kemudian dilatih dengan adat dan kebiasaan orang Kasdim selama 3 tahun dan kemudian menjadi pelayan raja. Daniel memiliki beberapa nama. Nama Daniel yang kita kenal mungkin cuma 2, yaitu namanya dalam bahasa Aramik, yaitu Daniel yang artinya Tuhan atau Elohim menjadi hakimku, dan nama pemberian Raja Nebukadnezar, yaitu Belsazar yang artinya Bel melindungi hidup raja. Bel di sini mengacu kepada dewa tertinggi di kerajaan Babel. Penggantian nama Daniel dan teman-temannya serta pelatihan mereka bertujuan untuk mendoktrin mereka dalam budaya dan agama Babel. Namun hal tersebut terbukti tidak berhasil karena Daniel dan 3 temannya tetap setia kepada Tuhan Allah Israel. Tradisi Yahudi mempercayai bahwa Daniel adalah sosok bernama Hattah yang ditulis dalam kitab Esther, sida-sida yang menyampaikan pesan dari Mordekai kepada Ratu Esther. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Daniel adalah sosok bernama Memukan, salah satu dari 7 pembesar di zaman Raja Ahasveros yang memberikan nasihat untuk mengganti Ratu Wasti. Esther 1 ayat 13-22. Memiliki karunia untuk mengartikan mimpi dan bernubuat. Di dalam agama Yahudi, Daniel digambarkan memiliki karunia mengartikan mimpi dan hikmat sama seperti Yusuf. Yang membedakan keduanya adalah Daniel diberikan juga karunia kenabian di mana ia mendapat penglihatan dan juga menerima pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Daniel 10. Daniel juga memberikan nubuatan tentang apa yang akan terjadi dalam sejarah manusia, mulai dari kejatuhan kerajaan-kerajaan seperti Babel, Media Persia, hingga Kekaisaran Roma. Ia juga menyampaikan tentang kedatangan Sang Mesias, bahkan nubuatan tentang akhir zaman. Melayani beberapa raja. Setelah berada di Babel, Daniel melayani beberapa raja selama hidupnya. Pertama, ia melayani Nebukadnezar. Setelah kematian Nebukadnezar, Babel mengalami pergantian raja hingga 3 kali dalam waktu 6 tahun. Walaupun saat itu, anak Nebukadnezar yang disebut Belsazar disebut menjadi raja. Setelah itu, Babel jatuh ke tangan Raja Kores Agung, di mana Raja Darius mendapatkan kekuasaan memerintah di bawah Raja Kores. Kemudian Daniel masih hidup hingga masa Raja Artasasta di zaman Ratu Esther. Jadi, bisa disimpulkan selama karirnya, Daniel melayani sekitar 5 raja yang silih berganti menguasai Babel. Kejujuran dan integritasnya sebagai politisi membuat Daniel tetap dipertahankan dalam pemerintahan sekalipun ada pergantian raja. Usia Daniel diperkirakan menginjak umur 80 tahun saat dilempar ke dalam Goa Singa. Karena Daniel ditawan saat ia remaja, diperkirakan usia belasan tahun dan saat ia dilemparkan ke Goa Singa adalah masa pemerintahan Darius atau sekitar 60 hingga 70 tahun setelah ia ditangkap. Maka usianya saat itu sudah mencapai 80-an tahun. Walau demikian, kita tahu akhir kisahnya bahwa Daniel tidak terluka sama sekali sebab Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa tersebut.
kematian Daniel, dan 6 tempat yang diklaim kuburan Daniel. Daniel tidak ikut pulang bersama rombongan Ezra saat Kores Raja Persia memberikan dekret untuk orang-orang Yahudi bisa kembali ke Yerusalem. Saat itu usia Daniel sudah sangat tua, diperkirakan sudah mencapai 90-an tahun. Seperti dituliskan di Daniel 8, ia saat itu berada di Puri Susan di Elam, tempat di mana saat itu Ratu Esther berada. Ada catatan Yahudi yang menyatakan bahwa kematian Daniel karena ulah Haman yang memerintahkan pembunuhan besar-besar terhadap orang Yahudi. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa ia mati karena usia tua. Dikuburkan di bawah menara di daerah Ekbatana, wilayah Media, atau yang sekarang berada di sebelah barat Iran. Dia dikuburkan bersama dengan raja-raja Media dan Persia. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa Daniel dikuburkan di dekat rumahnya di Susan, Iran. Kota Susan ini diperkirakan berada di kaki Gunung Zagros, sekitar 250 km di timur Sungai Tigris. Saat ini ada 6 tempat yang mengklaim sebagai kuburan Daniel, yaitu Babel atau yang sekarang disebut Hilla, Kirkuk dan Mukdadiyah di Irak, Susan dan Malamir di Iran, dan Samarkand di Uzbekistan. Itulah fakta Alkitab tentang sosok Daniel. Semoga kita bisa mengikuti teladan dia yang penuh integritas dan juga memiliki kehidupan rohani yang kuat. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!